Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali and welcome back again to my Edutainment channel. Dan hari ini kita melanjutkan energi baru terbarukan part yang kedua. Baik, langsung saja ya, kita nggak usah lama-lama nih untuk yang kesempatan kali ini. Oke, nah kita akan melanjutkan. Kemarin kita sampai energi samudra ya. Di energi samudra itu kita akan membahas lagi yang sekarang tentang tenaga pasang surut ya, pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, faktanya ya, ada fakta yang menyebutkan bahwa luas perairan Indonesia itu hampir 60% itu adalah air. Ya, 60% adalah air. Bentangannya dari timur ke barat itu ada 5.150 km dan bentangan dari utara sampai selatan ya itu sekitar 1.930 km. Indonesia negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, karena dari fakta ini bahwa potensi energi dari samudra sangat besar sekali. Baik, nih kita lihat nih. Pada musim hujan, angin umumnya bergerak dari utara barat laut dengan kandungan uap air dari Laut Cina Selatan dan Teluk Benggala. Ketika di musim barat, gelombang air laut itu naik biasanya di sekitar Pulau Jawa. Nah, ini akan menguntungkan untuk kita memasang pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, pasang surut ini terjadi karena adanya gaya tarik ya benda langit khususnya bulan dan matahari pada air laut. Gaya tarik bulan sekitar 2,2 kali lebih besar dibandingkan gaya tarik matahari. Nah, ada periodenya juga nih, periode pasang laut ya. Waktunya antara puncak atau lembah gelombang itu bervariasi. Waktunya pasang surut ada yang 12 jam 25 menit sampai ada yang 24 jam sampai 50 menit. Makanya kadang-kadang pasang surut terjadi dua kali. Oke. Nah, kita lihat ya, ada metodenya. Ada metode dam, pasang surut atau tidal barrage ya. Ketika kita lihat di sini, sebentar saya kasih highlight dulu nih. Nah, ketika kita lihat di sini ketika ombak masuk ya, ada dam, ada turbin dan generator. Ini masuk ya, dia akan menggerakkan turbin dan generator. Ketika surut lagi ya kan akan keluar lagi seperti, dan ini selalu berosilasi ya. Dam pasang surut ukurannya pasti jauh lebih besar dibandingkan dam air sungai untuk PLTA. Dan biasanya dam ini dibangun di muara sungai di mana terjadi pertemuan nih antara air sungai dan air laut. Ketika terjadi pasang atau surut, air itu mengalir melalui terowongan yang terdapat di dalam dam tersebut, dan terowongan tersebut diberikan turbin ya sehingga turbin itu bisa berputar. Nah, kita lihat nih prinsip kerja dari energi pasang surut. Pembangkit listrik pasang surut merupakan bentuk tenaga hidro yang mengubah energi dari naik dan turunnya pasang surut laut menjadi listrik. Pasang surut disebabkan oleh efek gabungan dari gaya gravitasi yang diberikan oleh bulan, matahari, dan rotasi bumi. Pembangkit ini hanya bisa dipasang sepanjang garis pantai. Garis pantai sering mengalami 2 kali pasang tinggi dan 2 kali pasang surut setiap harinya. Perbedaan tingkat air untuk menghasilkan listrik setidaknya memiliki ketinggian 5 meter. Listrik pasang surut dapat diciptakan dari beberapa teknologi. Yang pertama adalah pasang surut berbentuk waduk, pasang surut dengan pagar, dan pasang surut turbin. Pasang surut berbentuk waduk adalah metode yang paling efisien. Tidal barrage merupakan suatu dam yang memanfaatkan potensial energi yang dihasilkan oleh perubahan ketinggian di antara tinggi rendahnya pasang surut dari energi dan memutar turbin yang akan menciptakan listrik. Tidal fringes adalah mengoperasikan gaya putar turbin raksasa, sedangkan pasang surut turbin mirip seperti turbin angin, namun bedanya berada di bawah laut. Keduanya sama-sama menghasilkan listrik dengan energi mekanik. Dari arus pasang surut memutar turbin terhubung pada generator dan menghasilkan listrik. Nah, itu dia tadi prinsip kerjanya. Jadi, bagaimana bisa dibangkitkan energi dari pasang surut. Nah, ada juga satu lagi nih contoh nih. Contoh dari Francis de la Rance ya. Dibangun pada tahun 1966, kapasitasnya itu 240 MW, beroperasi secara otomatis. Hanya membutuhkan dua operator ya. Jadi di dam yang sebesar itu ya membutuhkan dua operator. Ada juga di Kanada nih, PLTPS pasang surut Annapolis di Nova Scotia di Kanada. Tahun 80, lebih baru lagi dari tadi ya. Kapasitas 16 MW bisa menghasilkan 30 juta kilowatt hours, dan juga di sini Annapolis memasok lebih dari 4.500 rumah. Kita lihat penampangnya ya. Penampangnya di sini bahwa di sini ruang kerja, kemudian di sini ya, di sini ada turbin yang mampu berosilasi ya, back and forth ya. Jadi ketika
ini lebih tinggi, dia akan masuk ke dalam, dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat nih, ada Police Tidal Station. The Bay of Fundy has the highest tides in the world. The power of the tides is enormous. The Annapolis Tidal Station is one attempt to harness that power to make electricity. The plant works on a simple principle. Ya, jadi prinsipnya ini sederhana sekali. Jadi ketika air melakukan pasang surut, maka dia bisa memanfaatkan pergerakan air tersebut untuk memutar turbin. Seperti kita lihat bahwa ini adalah headphone-nya, dimana ketika ini bisa diatur ya untuk tinggi rendahnya seperti itu. Namun di sini yang dimanfaatkannya di sini nih, ya dimanfaatkannya di sebelah sini ya. Jadi ketika air laut itu di sebelah kiri ya itu lebih tinggi, maka dia nanti akan masuk ke dalam. Nanti kita lihat prinsipnya kayak bagaimana nih ya. Kita lihat. Ini diputar dulu 360 derajat. Nah, oke. Nah, seperti ini nih. Ketika kita lihat bahwa ketika air laut ya. Nah, ini penampangnya headphone-nya nih. Ketika headphone-nya lebih tinggi ya dari permukaan yang satu, dia akan memutarkan turbin yang ada di sini ya, sehingga dia berputar untuk mengalir ke yang lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian jika sudah ada pertukarannya kembali ya, ada efek dari gravitasinya lagi, pasang surutnya lagi, ketika di daerah sebelah sini ini akan lebih tinggi, nanti dia akan memutar balik seperti itu. Jadi dia bisa berosilasi. Nah, di atas ini adalah ruang kontrol, ruang kerjanya, sehingga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, ini bentuknya ya, penampangnya dari bentuk fisik dari Annapolis. Nah, ada juga nih yang kedua nih, turbin lepas pantai atau offshore turbines ya. Turbinnya persis seperti pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut ya. Jadi kita bisa melihat ya, ini Siegen Tidal Turbine ya, buatan Marine Turbine Company ya, seperti ini bentuknya. Ada juga Tidal Stream Turbines buatan Swan Turbine yang seperti ini ya. Sama ya prinsipnya ya, sama seperti pembangkit listrik tenaga bayu. Ada juga nih, ini nih. Ada yang David Hydro Turbines dari Blue Energy seperti ini. Ada generator, ada gearbox ya. Baru di sini ada water flow. Jadi nanti dia bisa berputar nih sumbunya kalau tidak salah vertikal. Ini sama seperti penelitian dari bimbingan saya, namanya Chesya Rusiana ya. Jadi dia mengambil arus laut ya, jadi mengambil arus laut seperti itu sehingga dimanfaatkan dan diletakkan di bawah jembatan Suramadu. Hasil dari penelitiannya mungkin bisa dilihat ya di Google Scholar yang namanya Chesya. Jadi itu ada saya baru menerbitkan jurnalnya juga. Jadi hasilnya adalah dia itu menemukan bahwa terdapat potensi arus laut di jembatan Suramadu, tapi potensinya itu kecil ya. Kemudian ada masalahnya juga di sana. Jadi masalahnya adalah ketika sudah beberapa lama ditaruh di dalam laut, nah di situ tumbuh anemon ya, tumbuh bukan Pokemon tumbuh kayak Patrick gitu ya, bukan Patrick mah bintang laut. Oh bisa juga sih, jadi beberapa bintang-bintang laut dan beberapa tumbuhan laut itu menempel di sana, jadi mempengaruhi gerak dari turbin tersebut. Nah itu kendala. Nah sekarang Chesya itu sekarang sudah ada di Jepang, dia bekerja di Jepang sekarang, hebat. Oke, keunggulannya dibandingkan metode dam ya, biaya instalasi pasti lebih murah ya, dampak lingkungan negatif lebih kecil, persyaratan lokasi lebih mudah sehingga bisa dipasang di berbagai tempat. Tadi kalau misalnya pasang surut kan cuma di tepi pantai ya. Nah, kita lihat nih, ada satu teknologi Marine Turbine Company ya. Teknologi ini bekerja seperti pembangkit listrik tenaga air ya, angin ya yang tadi sudah dibicarakan, tapi dibenamkan di bawah laut. Menggunakan dua baling-baling diameternya juga cukup besar, 15-20 meter ya, memutar rotor yang menggerakkan generator yang terhubung kepada sebuah kontak gear atau gearbox. Turbin ini mampu menghasilkan 700 hingga 1500 kW per unitnya dan bisa disusun nih, dibariskan sehingga bisa menjadi ladang pembangkit listrik berskala besar. Nah,
Masalahnya ikan nih, kemarin sempat ada yang nanya kan, masalahnya ikan gimana nih, kasihan ada ikan, putri duyung ya nggak, dan lain-lain gitu. Agar ikan dan makhluk lainnya tidak terluka oleh alat ini, maka kecepatan rotornya itu diatur antara 10 sampai 20 rpm. Ada juga teknologi swan turbines yang memiliki perbedaan ya, baling-baling langsung terhubungan dengan generator listrik tanpa melalui kontak gear. Ya, ini langsung nih. Jadi lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan teknis pada alat. Perbedaannya menggunakan pemberat gravitasi balok beton untuk menahan turbin tetap di dasar laut. Ya, teknologi Davis Hydro Turbines juga ada yang tadi kita lihat ya, memiliki yang dimiliki oleh Blue Energy, poros baling-balingnya vertikal aksis turbin ya. Turbin ini juga menggunakan pemberat beton ya, disusun dalam satu baris bertumpuk membentuk pagar, pasang surut, tidal fence untuk menghasilkan listrik berskala besar. Nah, kita lihat Swan Turbines Tidal Power. Ya, ini saya matikan ini ya, matikan suaranya karena suka kena strike dari YouTube-nya. Oke, ini kita lihat nih. Jadi proses pemasangannya jadi dibenamkan ya di dalam laut, sudah ada tiang pancangnya di sana ya. Dan jadi ini bisa langsung memanfaatkan aliran dari arus lautnya. Kemudian ini disusun sedemikian rupa ya sehingga bisa disalurkan. Kemudian kecepatannya juga diatur supaya tidak mengganggu biota laut yang ada di dalamnya. Jadi keamanannya juga dilihat juga seperti itu ya, layaknya juga pembangkit listrik tenaga bayu juga. Tapi kalau bayu juga ya itu memang bahaya. Jadi karena biasanya tidak apa ya istilahnya tidak diatur seperti itu. Oke, nah ini dia ya. Jadi dia bisa mengikuti arusnya seperti apa ya. Jadi bisa pakai dua nih, bisa pakai arus laut, bisa juga pasang surut seperti itu. Nah, pembangkit listrik tenaga arus laut PLTAL ya. Perilaku arus laut ya, arus laut nih mirip dengan arus pasang surut ya. Maka pada prinsipnya sama ya, beda dengan lokasinya. Prospeknya banyak nih ya, nggak, karena apa? Indonesia itu pertemuan nih antara dua arus dari Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Indonesia juga terdiri banyak pulau ya, ada 17.000 pulau dan banyak selat ya, yang menyebabkan akhirnya itu banyak arus lautnya. Akibatnya pasang surut ini mengalami percepatan pesawat melewati selat tersebut. Ada plus minusnya. Plus minusnya dari pembangkit listrik pasang surut, kelebihannya ini tidak membutuhkan bahan bakar, jadi biaya operasional itu rendah, tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya ya. Produksi listrik juga stabil. Pasang surut bisa diprediksi ya, sehingga waktu produksinya bisa dihitung dan lebih cermat ya. Biaya instalasi juga turbin lepas pantai relatif rendah. Kekurangannya ya pasti ya biaya pembangunannya. Kalau pasang surut pasti bangunannya mahal ya, bangunan sipilnya. Memerlukan area yang sangat luas sehingga potensi mengubah ekosistem ada ya. Dan juga hanya bisa mensuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya. Jadi ketika arus laut itu bergerak. Ya. Berikutnya ini ada panas laut nih, panas laut. Nah, di laut juga ada perbedaan suhu nih. Dalam kedalaman air laut menghasilkan perbedaannya. Ya, suhu di permukaan laut pasti lebih hangat karena dia ada panas dari matahari, sementara yang di bawah itu cukup dingin. Perbedaannya, jika ada perbedaan 77 derajat Fahrenheit atau 25 derajat Celcius, ini bisa membangkitkan energi listrik ya. Jadi bisa kita lihat pada gambar ya. Jadi dimanfaatkan ini nih. Ya, air yang panas dan air yang dingin nanti masuk ke dalam inlet tersebut. Nah, di sini nanti ada fluida bekerja nih ditambah dengan amonia ya, supaya nanti bisa terjadi penguapan tersebut. Jadi bisa dimanfaatkan hingga untuk menggerakkan turbin seperti ini. Nanti ada siklusnya. Oke. Nah, ada teknologi disebut OTEC ya. Kalau gigi itu OTEC, tapi kalau OTEC di sini adalah Ocean Thermal Energy Conversion ya. Berdasarkan siklus yang digunakan, OTEC dapat dibedakan ada 3. Siklus tertutup, siklus terbuka, ada hybrid atau gabungan ya. Kalau OTEC siklus tertutup, air laut yang permukaan air laut hangat dimasukkan ke dalam heat exchangers atau alat penutara panas untuk menguapkan fluida ya, yang mudah menguap seperti amonia. Jadi amonia itu digunakan untuk proses penguapan. Uap amonia nanti akan memutar turbin yang menggerakkan generator. Jadi uap amonia ini keluar dari turbin yang selanjutnya dikondensasikan dengan air laut yang lebih dingin dan nanti akan kembali diuapkan lagi. Itu siklus tertutup. Ya.
Kalau siklus terbukanya, air laut permukaannya hangat langsung diuapkan pada ruang khusus bertekanan rendah. Ya, uap yang dihasilkan digunakan sebagai fluida penggerak turbin bertekanan rendah. Ada uap keluar turbin dikondensasikan dengan air laut yang lebih dingin dan sebagai hasil samping diperoleh air desalinasi. Ya, ada otek siklus gabungan juga, yaitu air laut yang hangat dimasuk ke dalam ruangan vakum untuk diuapkan nih kalau siklus gabungan dalam sekejap atau flash evaporated, ya, menjadi uap seperti siklus terbuka. Tapi uapnya digunakan untuk menguapkan fluida yang kerjanya memutar turbin seperti siklus tertutup. Selanjutnya uap kembali dikondensasikan. Jadi ada termasuk termasuk siklus gabungan. Ya. Nah, fluida kerja nih. Fluida kerja yang digunakan pada umumnya ini adalah amonia, karena tersedia, kalau amonia tuh banyak banget tersedia di dalam dan murah. Mudah juga ditransportasikan, walaupun memang amonia itu beracun dan mudah terbakar. Ya, senyawanya seperti CFC sama HFCSC juga bisa menimbulkan efek pelapisan ozon sih. Jadi memang harus ada penelitian lebih lanjut bagaimana agar bisa digunakan dan ramah lingkungan. Hidrokarbon juga dapat digunakan nih, ya, tetapi tidak ekonomis karena menjadikan otek itu sulit bersaing, ya, karena pemanfaatan hidrokarbon itu secara langsung, ya. Ukurannya tergantung pada tekanannya, ya. Makin tinggi tekanannya maka makin kecil ukuran turbinnya dan alat heat exchanger yang dibutuhkan. Kalau misalnya sementara ukuran tebal, ya, pipanya itu, ya, dan alat penukar panas itu bertambah untuk menahan tingginya tekanan, ya, dalam pipa-pipa itu tersebut. Oke. Kelebihannya tidak membutuhkan bahan bakar, operasinya rendah, tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya. Produksinya pasti stabil karena pasti kelihatan ya perubahannya, ya, perbedaan suhunya. Bisa dikombinasikan dengan fungsi lainnya seperti air pendingin, produksi air minum dan lain-lain. Nah, kekurangannya ya tadi, kalau pakai amonia, ya, sebagai bahan bakarnya yang diuapkan menimbulkan potensi ada kebocoran, ya. Kalau bocor ya pasti ada mencemari lingkungan. Kemudian efisiensinya rendah sekitar 1-3%. Dan tentunya pasti nggak murah. Ya, kita lihat teknologi dari OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, di sini nih. Ini teknologinya. Yang merah ini kita lihat, ya, yang merah ini adalah air panas, ya, yang biru adalah air dingin. Temperaturnya ini kira-kira bedanya sekitar 25 derajat Celcius, ya. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, di sini mereka menggunakan, ya, ada turbin, generator, kondensator dan lain-lain. Dia menggunakan amonia, sehingga amonia tersebut, ya, atau NH3-nya bisa kita manfaatkan, ya, karena ada perbedaan suhu tersebut. Jadi bisa air panas ini menguapkan, ya, amonia tersebut sehingga amonia itu dapat menggerakkan turbin yang menggerakkan generator sehingga bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, ini nih penampang sederhananya, ya, ocean thermal. Kalau misalnya Anda tertarik dalam penelitian ocean thermal ini, silahkan dipelajari bagaimana caranya dan kalau bisa dibuat alatnya. Oke. Nah, hambatan nih, banyak banget nih hambatan yang dihadapi oleh manusia dalam pencarian energi alternatif. Yang pertama pasti pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Yang kedua pasti bertambahnya angkatan kerja. Yang ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar. Yang keempat, masalah kebijakan pengolahan yang pasti nih, sumber daya alam, energi dan juga lingkungan. Ini nanti kita pelajari di AMDAL. Ya, langkanya sumber daya manusia, keterampilan dan sumber daya penunjang itu juga langka, ya. Lalu masih memerlukan suku cadang, ya, sehingga ya biaya produksinya itu lebih mahal, ya. Lalu kemudian penciptaan teknologi tepat guna pasti sangat lambat. Dibutuhkan Anda nih yang berkecimpung di bidang penelitian, ya, mudah-mudahan teknologi lebih bagus. Kurangnya peran serta lembaga-lembaga dan kurangnya pendidikan kejuruan. Nah, di sini posisi kita ITPLN bahwa kita mempersiapkan SDM-nya, ya. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan sumber energi alternatif. Kelebihannya apa sih? Terbarukan, ramah lingkungan, sumber energi gratis dan pasokannya melimpah. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Tapi kekurangannya pasti ya ada biaya investasi yang tinggi, penyimpanan dan transportasi tidak dapat diandalkan karena intermittent, ya, berubah-ubah dan juga belum efisien. Seperti itu. Tapi ya peran kita itu nanti bagaimana untuk meneliti sehingga peran dari energi terbarukan itu bisa kita tingkatkan.
Sebarannya banyak ya, potensi sebaran sumber energi ini cuman sedikit ya, tapi pasti banyak di seluruh Indonesia pasti ada sebarannya, bagaimana potensi-potensi yang ada. Nah, saya seperti janji saya di awal bahwa kuliah hari ini nggak lama-lama, jadi sebentar aja, makanya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan di sini juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Anda semuanya karena ini minggu ini adalah minggu terakhir kita kuliah ya. Karena minggu depan sudah mulai libur untuk lebaran ya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semuanya. Semoga puasa di 10 hari terakhir ini lancar, tingkatkan ibadahnya, tingkatkan sedekahnya ya bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita dilancarkan, kita disehatkan dan apapun yang kita doakan ya, apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Sekian dari saya, selamat berlibur, sampai jumpa setelah lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Bye. Oh iya lupa absensi silakan di kolom komentar ya, silakan absensi di kolom komentar, NIM spasi kelas spasi nama. Terima kasih.